Stop dulu sebentar sebelum lanjut scroll. Kalau Anda pensiunan atau keluarga penerima pensiun, pasti satu pertanyaan ini sudah muter-muter di kepala. Sejak lama sebenarnya Rapel 2025 itu kapan cair? Sudah berbulan-bulan kita menunggu. Tapi yang terdengar, justru kabar yang simpang siur. Hari ini ada yang bilang segera cair. Besok katanya masih nunggu tanda tangan, lusa. Muncul lagi informasi lain yang bikin tambah bingung. Jujur saja capek. Nah, di pembahasan kali ini, akhirnya ada titik terang yang cukup jelas soal jadwal baru pencairan Rapel pensiunan 2025. Ini bukan gosip, bukan juga sekadar rumor medsos, tapi informasi yang muncul dari perkembangan resmi yang selama ini ditunggu para pensiunan, PNS TNI, Polri, dan keluarga. Penerima pensiun yang benar-benar ingin tahu kapan hak mereka akhirnya diterima. Coba bayangkan betapa pentingnya kepastian ini. Banyak dari kita sudah menyesuaikan rencana keuangan, menahan beberapa kebutuhan, bahkan berharap Rapel ini bisa jadi penolong di tengah naiknya biaya hidup. Karena itulah, kabar terbaru ini terasa besar. Bukan cuma soal angka yang masuk rekening, tapi soal rasa tenang dan aman. Bagi jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia, yang bikin update kali ini berbeda adalah adanya bocoran terbaru soal tanggal. Jadwalnya mulai mengerucut, ada penyesuaian waktu, ada target pencairan yang mulai disebut lebih jelas, dan ada penjelasan masuk akal tentang proses panjang yang selama ini bikin Rapel tertunda. Kesamsir informasi ini bukan perkiraan asal-asalan, tapi bersumber dari perkembangan nyata yang akhirnya muncul setelah berbulan-bulan penantian. Kalau Anda termasuk yang sudah lama memantau berita soal Rapel pasti tahu betapa susahnya mencari informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Karena itu pembahasan ini akan membantu Anda melihat gambaran besarnya secara utuh. Mulai dari perkembangan terbaru, jadwal penting yang perlu dicatat, sampai alasan kenapa pencairan Rapel 2025, jalurnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengarkan sampai selesai, karena setelah ini, Anda tidak perlu lagi bolak-balik, bertanya atau mencari info ke sana kemari. Semua akan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Sekarang bukan lagi soal berharap, tapi mulai bicara soal kepastian. Perjalanan menuju kepastian pencairan Rapel pensiunan 2025 ini memang tidak singkat. Banyak proses administrasi yang harus dilewati, mulai dari penyesuaian anggaran di tingkat kementerian, penyelarasan aturan antar lembaga, sampai keputusan akhir yang memang harus ditandatangani secara resmi. Semua itu tidak mungkin selesai dalam hitungan hari. Justru karena prosesnya panjang, ketika akhirnya muncul informasi yang lebih jelas soal jadwal baru pencairan Rapel, kabar ini terasa seperti angin segar bagi para pensiunan yang sudah lama menunggu haknya. Menariknya, perkembangan kali ini tidak muncul tiba-tiba. Arahnya sudah mulai terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Lewat pembahasan internal, berbagai lembaga yang terlibat dalam urusan pensiun, seperti Kementerian Keuangan, Tasken, dan instansi teknis lainnya, ternyata sudah melakukan sinkronisasi data. Secara intensif, mereka memastikan jumlah penerima, besaran kenaikan, dan total alokasi anggaran benar-benar akurat. Ini penting karena Rapel pensiunan bukan cuma soal menambah gaji yang berjalan, tapi juga menghitung selisih dari bulan sebelumnya yang belum dibayarkan. Kalau ada satu saja data yang tidak sinkron, proses pencairan bisa langsung tertahan. Disinilah biasanya keterlambatan terjadi, dan sayangnya, fakta ini sering tidak diketahui oleh masyarakat umum. Banyak yang mengira pencairan Rapel hanya tergantung satu tanda tangan. Padahal kenyataannya, seluruh sistem harus benar-benar bersih dari kesalahan. Kabar baiknya, sinkronisasi data yang selama ini memakan waktu panjang, itu sekarang sudah masuk tahap akhir. Inilah sebabnya, dalam beberapa hari terakhir, mulai muncul sinyal yang sangat kuat bahwa pencairan Rapel pensiunan 2025 sudah berada di jalur yang tepat menuju finalisasi. Jadwal dan progres ini juga dikonfirmasi oleh pihak internal, Taspen, yang menyebut bahwa mereka sudah menyiapkan sistem pencairan. Artinya ketika keputusan resmi nanti keluar, distribusi dana tidak akan memakan waktu lama. Targetnya jelas, para pensiunan tidak lagi mengalami penundaan yang sebenarnya bisa dihindari. Perlu dipahami juga 2025 memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak perubahan dalam struktur anggaran yang berkaitan dengan program kesejahteraan. Aparatur negara termasuk para pensiunan
Rapel ini sendiri berkaitan langsung dengan kebijakan, kenaikan yang berlaku surut. Jadi ketika pemerintah menetapkan kenaikan tertentu, selisih dari bulan-bulan sebelumnya harus dihitung ulang. Proses ini tidak sederhana karena setiap pensiunan punya riwayat yang berbeda-beda, mulai dari golongan, masa kerja, sampai status keluarga. Perbedaan inilah yang membuat Taspen membutuhkan waktu ekstra untuk kamu melakukan pengecekan ulang sebelum pencairan dilakukan. Namun kabar yang cukup menenangkan, sebagian besar data tersebut kini sudah masuk tahap pemadanan terakhir. Setelah ini tinggal menunggu sinkronisasi final dengan Kementerian Keuangan, supaya alokasi anggaran benar-benar siap dicairkan sesuai jadwal baru yang mulai beredar. Kalau kita melihat pola di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya berupaya agar pencairan rapel dilakukan sebelum penutupan tahun anggaran atau paling lambat di awal tahun berikutnya. Tapi, karena 2025 diwarnai banyak penyesuaian kebijakan baru, termasuk restrukturisasi belanja pegawai, jadwal tersebut ikut mengalami perubahan. Itulah kenapa kabar tentang jadwal baru pencairan menjadi sangat penting dan kenapa informasi bahwa jadwalnya kini mulai mengerucut membuat banyak pihak merasa lebih lega. Dalam beberapa pembahasan internal, disebutkan bahwa target pencairan sudah mulai ditetapkan supaya para pensiunan tidak terus menunggu tanpa kejelasan. Meski target ini belum diumumkan secara resmi ke publik, bocoran waktu yang beredar menunjukkan bahwa prosesnya sudah masuk ke bulan yang tepat untuk finalisasi. Kalau tidak ada hambatan tambahan, pengumuman resmi kemungkinan akan keluar dalam waktu dekat. Dan itu akan menjadi kabar yang sangat ditunggu banyak orang. Hal lain yang juga penting adalah upaya pemerintah untuk memastikan pencairan rapel tahun ini berjalan mulus, tanpa gangguan administrasi. Mereka belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika sebagian penerima rapel mengalami keterlambatan akibat masalah data. Tahun ini, Taspen bekerja lebih proaktif dengan memvalidasi ulang database penerima, termasuk data ahli waris, karena faktanya, nggak sedikit kasus di mana data ahli waris belum diperbarui. Langkah ini krusial, supaya tidak ada penerima yang dirugikan, dan semua hak bisa tersalurkan secara merata. Ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pensiunan yang selama puluhan tahun telah mengabdikan diri kepada negara. Kalau kita bicara soal dampak rapel pensiunan, jelas ini bukan hanya soal nominal uang yang diterima. Bagi banyak orang, rapel ini diharapkan bisa membantu menutup kebutuhan yang tertunda selama beberapa bulan terakhir. Ada yang menunggu untuk biaya pengobatan, ada yang ingin memperbaiki rumah, ada yang berencana melunasi utang kecil, dan ada juga yang sekadar ingin merasakan sedikit kelonggaran finansial. Karena itu kabar tentang jadwal baru, pencairan ini punya makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar angka di rekening. Ini tentang rasa lega dan tenang, karena hak yang ditunggu akhirnya mulai terlihat ujungnya. Selain soal jadwal, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme pencairan secara bertahap. Jika memang diperlukan, ada pembahasan internal mengenai kemungkinan pencairan per golongan atau per batch, terutama di wilayah dengan jumlah penerima yang sangat besar. Langkah ini diambil agar tidak terjadi penumpukan atau gangguan sistem. Seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Taspen sendiri sudah mengantisipasi lonjakan transaksi dengan memperkuat sistem layanan mereka, termasuk layanan digital, untuk mengecek status pencairan. Bagi pensiunan yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, Taspen perkembangan ini tentu sangat membantu, karena status pencairan bisa dipantau tanpa harus datang langsung ke kantor. Sedangkan bagi yang belum terbiasa, jalur layanan konvensional tetap disiapkan. Jadi untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah tetap tenang dan fokus pada informasi resmi, karena kali ini kepastian itu bukan lagi sekedar harapan. Prosesnya sudah berjalan, jalurnya sudah jelas, dan ujungnya mulai kelihatan. Begitu pengumuman resmi keluar, informasinya akan segera dibagikan. Jangan lupa tetap mengikuti update selanjutnya, supaya tidak ketinggalan kabar penting yang menyangkut hak Anda.